Selamat datang di Baper Bahas Pernikahan. Wah, ini gak kerasa nih Share, udah episode ketiga. Dan sebelum kita kasih tahu di episode ketiga ini kita akan bahas apa, tapi sebelumnya Share akan bilang sesuatu nih sama kalian. Deh. Boleh di subscribe dulu ya channel baru kita ini karena masih baru. Dan biar berkembang ya. Iya benar, biar berkembang. Dan boleh juga nih, karena kita bahas tentang seputar pernikahan, mau yang sebelum atau sesudah pernikahan, boleh di sharing juga pengalamannya di kolom komentar kita. Terus jangan lupa di like dan share. Nah sebenarnya kenapa sih pentingnya dari tadi kita bilang jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, karena kita berdua di sini tuh sifatnya bukan ngajarin atau menggurui, kita justru pengen diskusi dan kita ini kan juga baru menikah ya, belum lama lah, masih sumber jagung lah, pasti banyak juga yang pengalamannya lebih, makanya kita tuh pengen saling belajar lah, apa pengalaman yang kita sharing di sini dan pengalaman kalian bisa sharing di kolom komentar. Siapa tahu kan ketika nanti kalian nulis di kolom komentar justru ada insight baru, terus juga insight baru untuk teman-teman yang lain, karena kan juga bisa ngeliat tuh dari sharing-sharing cerita kalian. Langsung aja nih share. Kan ini kalau misalnya kita berdua sih ngerasa udah kurang lebih 3 bulan nih. Iya, kalau aku sih karena sekalian habis melahirkan ya. Udah dari Januari loh. Dari Januari share di rumah. Tapi kalau misalnya gue tuh kurang lebih udah 3 bulan di rumah aja, efek dari pandemi COVID-19. Banyak juga sih cerita teman-teman yang aduh gila, gue di rumah aja nih gitu kan. Apa sih sebenarnya yang menjadi efek dari pandemi ini? Pertama, kematian tuh banyak banget. Kita turut berduka cita buat siapapun, atau mungkin buat kalian yang keluarganya ada yang menjadi salah satu korban dari coronavirus. Kita berbelasungkawa. Selain kematian juga pasti ada kayak kita lah, kerja dari rumah. Dan ada rasa bosan sebenarnya. Ada rasa bosan, cuman setiap kita ngerasa bosan, kita selalu ngeliat di luar sana banyak orang yang justru dirumahkan. Tapi ada 2 versi. Yang pertama emang dipecat karena kantornya benar-benar tutup. Ada yang dipecat, dirumahkan gitu, maksudnya nanti setelah udah normal lagi mereka bisa kerja lagi. Jadi ibaratnya dirumahkan, dia nggak dapat gaji apa-apa dan dia juga tidak bekerja. Jadi udah benar-benar jobless. Tapi nanti kalau situasinya udah kembali normal, dia bisa kerja lagi. Kalau misalnya dari segi relationship juga ternyata banyak efeknya. Iya, banyak banget loh. Ada yang lucunya sih, banyak anak. Jadi banyak yang baru hamil. Iya, itu katanya di Garut kalau nggak salah. Aku pernah baca beritanya. Nanti coba cari-cari aja sih. Nanti kalau misalnya kita ketemu juga kita kasih lihat deh informasinya. Ada informasinya. Kalau saya sih rata-rata tuh di Jawa Barat. Jadi ternyata di surveinya tuh ada orang banyak banget malah mulai kontrol ke bidan dan kehamilan. Jadi karena di rumah aja, jadi kayak aduh bingung nih ngapain lagi, apalagi untuk suami istri ya. Bisa kali ya. Nah tapi kalau itu kan mungkin dari sisi positifnya, ada juga negatifnya. Dan ternyata negatifnya ada juga perceraian. Iya, perceraian dan KDRT. Nah itu dia, kalau misalnya perceraian mungkin kita tidak bisa membahas lebih lanjut ya, karena kan kita mungkin ada keputusan setiap orang gitu. Cuman kalau KDRT ini nih yang kayaknya, iya, jadi concern kita ya. Kenapa sih kok bisa jadi KDRT padahal di berita lainnya ada yang positif kalau mereka hamil, maksudnya anak kan, gitu. Mungkin kan kalau misalnya melakukan sebuah hubungan itu lagi kekerasan kan nggak mungkin ya, kecuali kalau emang dia ada kelainan aja sih. Iya, makanya kenapa sih gitu kan, ya nggak sih? Nah kita akan bahas di episode kali ini. Nah sebelumnya kita ingetin lagi nih, jangan lupa di subscribe, di apa ini? Di komen, like dan share. Kita lihat nih, ternyata nggak hanya di Indonesia aja yang ada kasus KDRT share. Oh ya, di mana aja tuh? Nih, kamu tahu? Kebetulan gue udah punya contekannya. Jadi di dunia itu juga ada contohnya, kayak di Argentina itu meningkat justru 25% KDRT sejak mereka lockdown di tanggal 20 Maret 2020. Habis itu di Spanyol meningkat 40%, di Siprus meningkat 30%, di Singapura meningkat 33%, dan di Perancis juga meningkat 30% sejak mereka lockdown di tanggal 17 Maret 2020. Iya sih, emang aku baca beberapa berita tuh yang ngasih tahu kalau misalnya KDRT sejak pandemi ini tuh langsung meningkat banget. Benar, dan kalau tadi kan kita lihatnya yang dari luar negeri kan. Nah, sekarang kita lihat nih yang dari dalam negeri. Datanya ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau singkatannya
atau yang disingkat jadi P3A. Dia mencatat bahwa per 2 Maret sampai 25 April 2020 itu terdapat 275 kasus kekerasan. Wow, KDRT itu ya. Yang dialami oleh perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Banyak juga ya ternyata. Maksudnya kayak apa sih yang membuat mereka tuh mengalami KDRT di zaman pandemi ini? Padahal kan harusnya ya kita kan ngerasain juga kan ya, maksudnya WFH kayak gini. Kok bisa sih gitu loh, maksudnya nggak tahu sih ya. Tapi ini sebelum kita mungkin dari sudut pandang kita, mungkin teman-teman juga mungkin ada pandangan sendiri sih? gitu. Mungkin Kenapa-kenapanya. Kayak misalnya mungkin KDRT gara-gara ini kali Sarah, atau mungkin ada alasan ini atau mungkin dibilang wajar soalnya kayak begini, soalnya kayak begitu. Kan ada banyak ya pendapat-pendapat yang lain. Dan kita juga tidak menyalahkan atau membenarkan pendapat kalian, karena kan setiap pendapat dan pandangan itu sudut pandangnya beda-beda. Iya, jadi kita juga maksudnya pengen tahu nih dari pandangan kalian, siapa tahu dengan argumen kalian jadi ternyata begini, ternyata begitu, ya nggak sih? Makanya jangan sungkan-sungkan kasih tahu nih ke kita pandangan kalian di kolom komentar. Tulisin kayak misalnya menurut gua KDRT meningkat di masa pandemi COVID-19 tuh karena ini. Atau mungkin ada cerita tetangga, keluarga, atau justru lagi ngalamin gitu kan, bisa cerita sama kita. Tapi kenapa kalau sih misalnya gitu ya. Malu bercerita, mungkin bisa kirim cerita kalian lewat DM di Instagram ke atau mungkin di gua nanti kita kasih link Instagram kita berdua profilnya. Kalau misalnya kalian ngerasa jangan disebar ya atau apa, kita janji nggak akan nyebar. Kita nggak bakal nyebar kok. Jadi senyamannya kalian mau cerita di mana. Tapi kalau misalnya merasa gue pengen nonton dulu nih, kalau alasan dari kita berdua apa, sebentar lagi kita akan menjelaskan. Kalau misalnya menurut kita berdua, kenapa sih kok justru KDRT ini meningkat di saat COVID-19 atau lagi masa karantina pandemi ini? Ada beberapa alasan ya. Dimulai dari Syara dulu kan. Yang pertama tuh pasti ekonomi, karena kan tadi tadi kamu juga udah bilang kan, ada yang dirumahkan, WFH dan segala macam. Karena banyak kondisi yang WFH ternyata masih kerja, masih dapat gaji, tapi nggak full gitu kan, dipotong ya kan. Bahkan juga ada cerita dari teman-teman aku gitu kan ya, mereka WFH, mereka masih kerja, bahkan THR-nya nggak dapet. Jadi kayak banyak kondisi lah yang pastinya berkaitan dengan ekonomi. Dan mungkin kalau misalnya yang nonton nih bilang, loh emang ngaruh banget ya dari segi ekonomi ke keluarga, mood keluarga. Itu menurut kita sangat ngaruh. Iya, apalagi yang udah berkeluarga ya, pasti ngaruh banget. Apalagi ya namanya berkeluarga pasti kan ada melafkahi ya nggak sih, terus kebutuhan sehari-hari. Misalnya yang berkeluarga, katakan belum punya anak, kalian harus bayar listrik. Iya, listrik, habis makan, itu beli kebutuhan makan. Iya. Belum lagi bayar cicilan kalau ada, yang nggak sih? Atau mungkin kalau bukan sistem cicilan kayak bayar sampah, bayar listrik. Tadi listrik udah bayar air. Habis itu banyak lah kebutuhan. Kalau udah berkeluarga tuh emang beda banyak sih. Banget. Misalnya udah dirinciin ini, tapi pasti akan ada biaya-biaya yang tidak terduga. Dan kalau misalnya mungkin waktu pas kita masih single gitu, katakan duit 50.000 seminggu, ya udah kita bisa makan gitu ya, warteg tiap hari atau ngirit. Bukan berarti kita udah nikah nggak bisa kayak gitu kan. Cuman kan ada beberapa hal banyak yang kebutuhan karena nggak gitu. cuma isi perut aja yang dipertimbangkan. Dan dari segi nominal kita nggak bisa menyamaratakan karena setiap orang tuh relatif beda-beda. Iya, benar-benar. Ada yang cukup dengan misalnya 1 juta, tapi ada yang nggak cukup dengan 1 juta, kan kayak beda-beda. Dan kalau misalnya body summary dari alasan pertama dari segi ekonomi, mungkin buat teman-teman yang saat ini lagi diuji, kantornya lagi bergejolak atau apa ya, semoga lah secepatnya kalian bisa bekerja lagi. Amin. Ya kan, bisa berpenghasilan normal lagi, atau ada cara lain yang bisa alternatif mengisi lain untuk mengisi dapur biar ngebul lah. Karena emang balik lagi ya, KDRT itu dari pengaruh ekonomi itu lumayan sangat berpengaruh. Iya, karena jadi jadinya sensitif dan jadinya serba pusing. Keki gitu loh jadi rasanya. Wah, pusing banget sih. Ya kita juga pernah ngalamin lah ya di masa-masa ini ekonomi kayak gini banget. Iya. Jangan kan berdua, sendiri aja kalau nggak ada duit kayak pusing banget ya. Iya, apalagi udah berdua, apalagi udah ada tanggungan anak. Iya, selanjutnya nih kalau misalnya menurut kita berdua adalah terbatasnya ruang sosial. Jadi kan kalau misalnya pandemi ini ada namanya physical distancing kan, kemana-mana lumayan ribet. Bukan berarti gue bilang itu susah ya, cuman emang itu yang harus dilakukan untuk memangkas jalur penyebaran virus tersebut. Bayangin aja lu yang tiap hari keluar kerja atau mungkin bisa ketemu tetangga,
ini di rumah doang. Udah di rumah doang. Terus kalau misalnya mau pergi dalam kayak aku gitu misalnya ada sesaat untuk harus ke kantor tuh kayak ribet banget kan, kayak ada rasa kayak ribet banget sih, gue mau ke kantor doang harus kayak gini gitu loh. Jadi ibaratnya tambahan beban lo banyak banget. Jadi kayak pikiran. Makanya jadi kayak ada waktu pas aku itu juga kan kayak aduh bete banget ya kayak begini. Ya kan ada rasa kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya bete, jadi ternyata setelah kita ada WFH pandemi ini atau WFH gitu ya, kita ngerasa ternyata kerja dari rumah itu lebih menyiksa beban pikiran daripada lo ke kantor. Mendingan lo kena macet, bukannya berarti gue memilih macet-macetan, enggak ya. Mendingan kena macet daripada lo stres kerja di rumah sendiri. Karena kalau misalnya udah kerja di luar, di rumah tuh kita bisa istirahat. Iya, jadi ibaratnya pelampiasannya di jalan. Iya, sampai rumah udah nggak dibawa tuh beban atau masalah apapun. Tapi ketika lo kerja di rumah, beban kerjaan lo di rumah. Jadi satu. Udah gitu belum lagi kalau punya anak kayak kita ya. Kayak aduh siapa yang jaga nih? Waktu itu kita pernah ya, kamu kerja aku kerja, ya udah Jino nangis, lah yaudah kita ganti-gantian. Dan sempat agak terbengkalai beberapa menit karena kita harus ada deadline apa segala macam gitu, dan itu kalau misalnya itu jadi bikin agak emosi. Ribut sih. Nah solusinya dari tadi kan kita dua alasan itu adalah problemnya. Solusinya adalah menurut kita berdua komunikasiin sih. Iya sih, komunikasi tuh mau kayak gimana pun emang penting banget biar nggak salah paham. Iya mungkin terdengar klise gitu, iya cuma sih, lebih enak bukan ribut tapi berdebat di awal daripada ada kekerasan berbentuk fisik. Iya, karena aku juga baca beberapa artikel kan pas lagi mau bahas ini, ternyata emang ada yang kayak gitu loh. Jadi mereka sama-sama pekerja kayak kita gini, baru punya bayinya itu baru 1 bulan. Nah si perempuannya ini kan sebenarnya masih masa cuti, cuman namanya baru melahirkan kan ada kata baby blues kan. Jadi emosinya, itu nanti. Cuma maksud aku emosinya si perempuan naik turun, mungkin emosi si lakinya juga kayak, aduh, gue kan ada kerjaan, kok lo nggak bisa sih begini-gini. Jadi kayak saling merasa dirinya tuh memiliki peran penting. Iya, memiliki peran penting, makanya kalau kayak gitu tuh harus diomongin. Lebih baik diomongin gitu, maksudnya misalnya lu nggak suka istri lu kayak gini, lu nggak suka suami lu gini, mendingan diomongin ya daripada tiba-tiba saling memuncak emosinya, nggak tanpa sadar tangan main, amit-amit gitu, ya, ngeluarin kata-kata yang kurang enak, atau mungkin ngelempar barang, kan? Karena kan namanya juga emosi kan, ibaratnya kita di jalan aja gitu ya. Kalo, pasti kayak gitu. Menurut gua adalah kita ngelempar sesuatu itu sebenarnya bukan emosi saat itu, tapi udah emosi sebelum-sebelumnya, kayak puncaknya gitu loh. Pasti ada rasa kayak gitu. Iya, di situasi kayak gini serba sensitif. Apa-apa sensitif. Walaupun mungkin susah gitu, tapi coba didiskusiin kira-kira waktu yang tepat kapan. Sebelum masuk ke alasan, menurut kita alasan kenapa ada KDRT yang meningkat, jangan lupa dong di-subscribe dulu. Dan juga jangan lupa di-share juga nih pengalaman kalian. Kalau dari alasan kita tadi, kalian ada lagi nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, habis itu nih alasan ketiga menurut kita adalah karena aktivitasnya monoton. Iya, monoton gitu-gitu aja. Namanya di rumah kayak ya udah ke situ. Kalau misalnya udah berkeluarga dan udah kerja, nih ibaratnya hidup normal, bangun pagi, mandi, sarapan, ke kantor. Dan ke kantornya pun walaupun monoton, tapi tiap hari ketemu orang berbeda. Dan ada kayak permasalahan kantor yang berbeda juga. Jadi kayak naik turun lah dinamis. Fluktuatif kan. Jadi ibaratnya moodnya tuh nggak gitu-gitu aja, nggak flat. Tapi karena lagi pandemi, udah di rumah. Ya ibaratnya kalau misalnya orang yang punya rumah yang gede, spotnya banyak, kerja di mana aja enak dengan situasi berbeda. Tapi jadi view-nya tuh kayak kita ya udah cuma apa yang kalian lihat ya udah segini doang gitu. Dan itu kan lumayan menguras mood ya. Karena kalau misalnya udah moodnya drop, udah kayak senggol bacok udah. Iya benar. Dan apalagi kalau misalnya istri lo lagi menstruasi, maksudnya wanita kalau lagi menstruasi kan lagi nahan sakit gitu, kita nggak bisa nyalahin gitu kan, emang udah kodratnya seperti itu. Udah gitu kerja yang kayak gitu terus, udah gitu ada anak, aduh itu sih risiko meningkatkan KDRT itu lumayan ada sih. Ini emang hampir curhat, tapi kita nggak ada KDRT kita nggak sebenarnya bukan cekcok pasti ada, perdebatan pasti ada, cuman kita tuh selalu berusaha untuk kalau misalnya udah sampai maksimal banget, kita benar-benar yaudah sendiri-sendiri dulu dalam arti, nah ini solusi masuk solusi juga nih. Nah, Syara tuh selalu bilang, ya udah diemin dulu. Jadi mau me time misalnya lihat handphone, lihat scroll cuman sekedar Instagram doang tuh me time loh sekarang. Nah, kalau gue biasanya main games. Tapi ketika udah bete,
udah gue mau main games, oh ya udah terserah. Jadi kayak udah masing-masing calm down dulu, baru nanti bisa ngobrol atau lebih enak lagi. Dan biasanya kalau misalnya lagi bete masing-masing, salah satu ada yang main sama Gino. Iya lu pasti. Iya kan, nggak maksudnya takutnya ntar ada ngira, loh kan Gino kalian udah punya mana? Gino gitu. Nah biasanya kalau misalnya gue lagi sama Gino, Syara yang main handphone. Atau misalnya Syara lagi sama Gino, gue yang main handphone. Karena ya balik lagi, kita nggak mau memunculkan perdebatan sampai yang gimana banget gitu loh. Karena kan ngeri juga ya, misalnya kita malah ibaratnya adu bacot gitu ya, terus emosi ketemu emosi, ntar yang ada kayak main tangan apa kayak udah lah kayak di berita-berita itu kan nggak ada solusinya gitu kayak begitu. Dan menurut kita berdua adalah daripada nyesel di kemudian hari, mendingan ditahan dulu deh, maksudnya ditahan emosinya. Terus nanti kalau misalnya, nah biasanya kita tuh misalnya lagi ada perdebatan gitu ya, misalnya katakan siang gitu kita ribut, kalau udah mau sore biasanya kita berdua nanya, nanti malam ngobrol yuk. Nah di situ tuh ya tadi seperti yang tadi kita bilang ya, kita komunikasikan, kita ngobrolin ini salah gue di mana, gue harus kayak gimana, kedepannya harus kayak gimana, dan itu lebih enak. Dan biasanya kalau kayak gitu malah suasananya setelah terjadi komunikasi lebih enak ya sih. Karena emosinya udah nggak yang meledak-meledak kayak tadi. Justru malah kita saling ketawa, kok tadi bisa kayak gitu ya, bisa pemikiran bisa lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih adem, terus kayak ya harusnya kamu jangan kayak gini dong, harusnya aku kayak begini. Ya kayak ada solusinya sendiri. Dan selain itu, selain komunikasi tadi, ya coba kasih batasan ke diri kalian gitu. Kalian ya kita bukannya menggurui itu, cuman lebih baik udah tahu batasan. Misal gue udah emosinya sampai segini, mendingan langsung cabut. Kalau kita gitu ya, kalau misalnya kita udah emosi banget, ya udah cabut dari kamar. Misalnya gue main di luar, atau Syara tiba-tiba bikin mandi, mandi, dia tiba-tiba langsung mandi biar segar. Tiap orang tuh beda-beda. Ada caranya beda-beda. Coba dong tolong teman-teman yang lagi nonton. Kalau misalnya kalian lagi ribut sama pasangan kalian, biasanya ngapain? Untuk meredam amarah kalian tuh seperti apa caranya, atau mungkin ada loh yang kayak gue langsung peluk pasangan gue. Siapa tahu kita bisa menirunya. Siapa tahu bisa menirunya. Atau kan siapa tahu teman-teman yang lain yang lagi nonton bisa ngeliat nih, ada ternyata dapat inspirasi dari kita daripada gue mukul kasarnya seperti itu, daripada gue KDRT, gue bisa ya kayak misalnya gue mandi dulu kayak Syara, atau main games di handphone sekedar gitu kan. Kita main sama anak dulu. Silahkan kasih pandangan kalian sebebas-bebasnya di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya sampai hampir habis. Tadi itu ada 3 alasan kenapa potensi KDRT itu meningkat saat pandemi COVID-19. Dan jangan lupa ya di share juga nih pengalaman kalian, terus kayak cara kalian solusinya tuh kayak gimana, biar kita juga bisa lihat dan orang lain juga bisa lihat nih. Jadi kita bisa sama-sama dapat inspirasi. Karena tujuannya dibuat baper atau bahas pernikahan ini bukan, kita pengennya bukan satu arah doang, tapi 2 arah. Jadi kita ngelempar topik, terus teman-teman nih memberikan pandangannya atau diskusinya. Siapa tahu kita bisa ngobrol. Ngobrol dan dapat insight baru. Ya nggak sih? Apalagi namanya pernikahan kan kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sama-sama gitu belajar, sama-sama ngelihat pengalaman. Jadi kayak bisa untuk menghindari hal-hal yang negatif. Setuju. Gitu. Dan kalau misalnya dari tadi omongan kita ada yang salah, tolong dimaafkan. Kalau misalnya ada manfaatnya, silahkan diambil. Yang buruknya nggak usah dilihat, nggak usah dicerna atau gimana. Dan sekali lagi kita jangan diambil hati ya. Mendoakan buat teman-teman yang mungkin sedang diuji ekonominya, kantornya lagi susah, atau bisnisnya lagi ribet. Semoga insya Allah dalam waktu dekat kalian semua bisa mengembalikan lagi situasi ekonomi kalian ya. Amin. Dan salam buat keluarga. Sampai ketemu di baper episode berikutnya.